Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Umi Ulfiani Safitri. Asal Ibu dari Kendal. Di sini Ibu diberi amanat oleh Ibu Hasanah, wali kelas kalian, untuk menggantikan beliau mengajarkan SKI di kelas 7 MTSNU 20 Kangkung ini. Ada yang ingat kan? Masih ingat nggak sekarang materinya apa? Nah, bagus. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah al-fatihah. Amin. Baik, sekarang kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Katanya minggu kemarin kan Ibu Hasanah sudah menerangkan Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Apa saja anak-anak? Iya, benar sekali. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena minggu kemarin Ibu Hasanah telah menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, sekarang Ibu akan melanjutkan yang khalifah yang kedua, yaitu siapa? Ya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Yuk, disimak baik-baik ya, jangan pada ngomong sendiri. Umar bin Khattab, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza. Ayah beliau bernama Khattab bin Nufail bin Al-Shim, sedangkan ibunda beliau bernama Hantamah binti Hashim. Beliau dilahirkan pada tahun 581 Masehi di kota Mekah. Beliau dari suku Bani Adi, suku terbesar di Quraisy di Mekah pada saat itu. Umar bin Khattab ini beliau terkenal sebagai musuh umat Islam karena wajah beliau yang katanya sih sangar gitu ya. Terus pada saat itu ada 2 nama Umar. Yang pertama ialah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham. Keduanya tersebut itu adalah terkenal sebagai tokoh yang sangat memusuhi umat Islam. Bahkan mereka berdua juga terkenal jago dalam berperang. Ya, langsung saja. Terus dengan situasi yang tidak memungkinkan seperti ini, Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah satu dari mereka mau untuk masuk Islam. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Rasulullah, dan yang diridhoi oleh Allah untuk masuk Islam adalah Umar bin Khattab ini. Setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, Rasulullah dan kaum muslimin sudah tidak melakukan dakwah dan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan di saat ada kaum muslimin yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab melakukannya secara terbuka. Terus kita lanjut. Di saat Umar bin Khattab ini ingin hijrah, ada beberapa tokoh kafir Quraisy yang berniat untuk menghalangi beliau. Namun Umar bin Khattab bilang gimana? Umar bin Khattab bilang, ketahuilah besok aku akan berhijrah dari kota Makkah ini. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim,
dan istrinya menjadi janda, silahkan menghalangi saya. Terus setelah itu Umar bin Khattab itu terkenal orang yang sangat cerdas. Bahkan dengan kecerdasannya ini Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak mau mentaati peraturan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika perintah dan peraturan itu adalah wahyu dari Allah, Umar bin Khattab langsung mentaati dan melaksanakannya. Umar bin Khattab ini terkenal orang yang tegas, cerdas. Beliau itu bisa dengan tegas mengambil keputusan mana yang benar dan mana yang batil, sehingga dengan ketegasan beliau ini beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan nama gelar Al-Faruq, yang artinya pemisah atau pembeda. Beliau sendiri ini sudah nampak kepahlawanannya di bidang politik pada saat beliau mampu menyatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun yang dulu. Terus kita lanjut ya. Pada waktu itu Umar sendiri itu menjadi penasehat yang utama. Lalu di saat Abu Bakar menjelang kewafatannya, beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau menjadi khalifah yang kedua. Dan di saat Umar bin Khattab ini menjadi khalifah kedua, beliau berhasil meraih prestasi-prestasi yang sangat gemilang. Nah, apa saja nih prestasi-prestasi beliau? Yang pertama yaitu beliau sudah berhasil melaksanakan perluasan wilayah Islam. Nah, yang beliau lakukan di perluasan wilayah ini, beliau berhasil menaklukkan kota Suriah, kota Persia, dan kota Mesir. Yang di kota Suriah sendiri itu di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Adapun kota Persia di bawah pimpinan Muthanna bin Harithah. Dan yang ketiga Mesir yaitu di bawah pimpinan Amr bin Ash. Setelah itu kita lanjut pada prestasi yang kedua. Yang pertama tadi perluasan wilayah, yang kedua adalah di prestasi yang kedua yaitu adalah menata administrasi dan keuangan pemerintah. Di dalam melakukan prestasi yang kedua ini, di dalamnya Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Adapun Baitul Mal sendiri itu berfungsi sebagai mengatur keuangan negara, dan adapun Dewan Perang itu mengatur atau bertugas yaitu mencatat administrasi ketentaraan. Dan para pegawai dan pegawai-pegawai pada masa ini itu digaji dari Baitul Mal. Kita sekarang lanjut ke prestasi yang ketiga. Prestasi yang ketiga yaitu penetapan kalender Hijriah. Pada masa Umar bin Khattab dulu itu beliau mempunyai tekad untuk menetapkan kalender Hijriah. Yang sebelumnya kalender Hijriah itu adalah kalender Masehi. Akan tetapi kalender Masehi tersebut itu dipakai oleh orang-orang Nasrani, dan kaum muslimin pun bilang bahwa berkeinginan bahwa mereka ingin mempunyai kalender sendiri, dan akhirnya dibentuklah penetapan kalender Hijriah. Kalender Hijriah sendiri ini ditetapkan pertamanya itu berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Seperti periode sebelum Rasulullah hijrah itu dinamakan periode Mekah, dan periode setelah beliau hijrah itu dinamakan periode Madinah. Seperti surat-surat di dalam Al-Quran, surat yang turun ketika sebelum Rasulullah hijrah itu dinamakan surat Makkiyah, dan surat yang turun setelah Nabi hijrah itu dinamakan surat Madaniyah. Paham ya semuanya? Ya, baik. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya juga sudah habis. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.